Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to Bang Blog Channel. Jadi hari ini di tanggal 19 April 2024. Kali ini gue sedang bersama dengan salah satu bintang tamu di podcast kali ini. Widih. Yaitu ada Kak Eces ya. Apa kabar Kak Eces? Baik. Sehat ya? Bang Bewok sehat dong. Baru balik dari Semarang. Iya. Wah. Dan sempat mendengar bahwa ketika Kak Yosia ke Semarang itu ada sesuatu video yang meledak dan juga viral dan sangat mencengangkan. Boleh bisa diceritakan sedikit aja seperti apa sih informasinya dan kenapa kok bisa sampai meledak videonya di Semarang? Nah, kalau soal meledak videonya aku juga nggak nyangka sih sebenarnya kenapa bisa meledak seperti itu gitu kan ya. Tapi mungkin karena faktor ceritanya kali ya. Kita ke Semarang, historinya itu. Jadi kan aku tuh kan janjian kan sama si Bugs, Bre, sama Bang Davi itu kita tuh memang mau ngonten ke Jogja sebenarnya. Ke Jogja. Kenapa jadi ke Semarang? Nah, karena kan pada saat itu Bang Bre itu ngabarin si Mas Graha tuh. Oke, Graha TV. Kata Mas Graha mampir dulu lah ke silaturahmi. Silaturahmi dulu ke Semarang. Karena kita memang seneng kan ya ketemu teman gitu melipir. Akhirnya kita melipir tuh ke situ. Nah, terus singkat cerita ngobrol-ngobrol lah kita sampai di Semarang itu jam satuan ya kali ya. Jam satuan tuh kita ngobrol. Akhirnya kita udah aduh kayaknya capek deh nyari hotel terdekat yuk gitu. Maaf, tapi sebelumnya kayaknya ke Semarang sama siapa aja? Bang Brew, Bang Davi, Bugs. Berempat. Oke, lanjut. Nah, terus udah gitu ngobrol-ngobrol sama Mas Graha. Habis itu kita ngeluh nih, aduh ngantuk nih cari hotel yuk gitu yang terdekat. Terus Bang Davi inisiatif dia tuh buat nyari hotel yang terdekat dan ternyata pas ketemu sama hotel yang pertama ini ternyata masih renovasi. Oke, itu jam berapa? Itu masih dalam jam 1 sih. Oh, masih siang. Masih siang. Jam 1 siang. Nah, terus akhirnya kita kan 2 mobil ya. Akhirnya si Brew kan di mobil Mas Graha. Dia tuh inisiatif karena Mas Graha lagi posisinya nyetir, dia inisiatif buat cari hotel terdekat lagi. Wah men, nyari hotel lagi deh gitu, soalnya renovasi nih. Dicarilah sama si Brew, dapet nih hotel kedua. Nah, setelah itu pas kita mau check in, ternyata di hotel kedua ini nggak bisa smoking room. Bahkan anak-anak kan merokok kan dalam kamar. Nah, di situ udah putus asa tuh. Udah nyari di hotel di mana lagi nih, udah ngantuk lagi. Akhirnya kita serahkan semuanya sama si Mas Graha. Jadi minta tolong. Oke, untuk cari penginapan. Mas Graha, tolong dong cari lokasi hotel yang deket-deket aja deh, terserah deh yang tahu. Ya. Terus Mas Graha bilang, iya daripada kalian muter-muter udah ngantuk, udah capek, udah di hotel yang gue tahu aja lah gitu. Akhirnya diantarlah ke hotel di tengah-tengah kota Semarang. Kita check in seperti biasa. Kita nggak tahu apa-apa gitu, kita check in seperti biasa tuh. Nah, terus si resepsionisnya tuh bilang mau lihat kamarnya dulu nggak, kata dia gitu. Terus aku bilang yaudah deh lihat kamarnya dulu gitu. Nah, yang pojok itu kamar buat yang cewek, yang tengah buat kamar yang cowok. Oh, syariah apa gimana nih? Bukan syariah, karena kan aku cewek sendiri, jadi pesen 2 kamar. Oke. Gitu. Nah, akhirnya setelah itu yaudahlah nggak apa, bagus kok ini buat istirahat gitu kan. Jadilah kita akhirnya setelah melihat ya, setelah melihat kamarnya ternyata oke, bagus, dan boleh smoking gitu kan, kita ambil gitu. Nah, di situ udah capek banget kan tuh. Akhirnya jam 2 itu kita udah fix check in di situ jam 2 siang tanggal 2 April kemarin. Nah, udah gitu kita kan udah capek tuh. Aku mau istirahat. Aku tidur lah tuh jam siang berarti. Ya tidur siang. Tapi udah masuk ke jam 3 sorean gitulah. Karena aku bersih-bersih dulu kan segala macam. Nah, udah gitu aku tidur. Terus aku bangun. Itu mandi, bersih-bersihin barang karena kan mau keluar tuh, mau explore. Nah, terus udah gitu aku nggak mau keluar. Stay di kamar. Soalnya galau gitu rasanya tuh. Kecapean juga. Mungkin kecapean juga gitu kan, galau. Terus tiba-tiba aku tuh kayak ngaca kan ada meja rias tuh ya. Aku ngaca begini, tiba-tiba air mata tuh ngucur. Nggak tahu, padahal nggak ada masalah. Tiba-tiba air mata ngucur aja. Itu pas udah maghrib aku baru bangun tuh. Jadi selama 3 jam lah ya aku tidur. Nah, 6:30 itu si Bre WA, Kayaknya ayo keluar kamar. Udah siap belum, kita mau keluar nih, kan kita mau explore gitu kan.
Nah aku pikir si Bro itu sendirian di lobi. Akhirnya aku cepet-cepet lah tuh keluar. Pas aku sampai, kan sebelum lobi tuh aku lewatin koridor, terus ada pintu untuk menuju ke lobi. Di situ aku kaget, aku kira si Bro ini sendiri. Kalau sama Bro kan aku pede kan, mau mata bengep atau apa, pede aja gitu. Terus karena lihat ternyata di situ ada Bugs, ada Mas Graha, ada Bro, malu dong. Aku putar balik. Nah di samping pintu kaca itu ada kayak ruangan kecil, tempat taruh pengki sapu dan lain-lain. Iya. Aku tuh langsung Janitor. ya, aku tuh gini ngusap-ngusap air mata lah biar nggak kelihatan aku habis nangis karena kan malu, gitu kan. Nah udah gitu aku keluar tuh. Akhirnya kita keluar ke explore. Nah di pertengahan jalan sebelum ke tempat lokasi, aku ngomong sama si Bro, kok gua galau ya gitu. Terus si Bro kaget di situ. Kenapa tuh? Ih, Keca kenapa tiba-tiba galau gitu kan? Kenapa Keca? Nggak tahu, tiba-tiba gua galau aja. Nah mungkin si Bro ini nggak mau terlalu membuat aku jadi kepikiran gitu ya, ditutuplah pembicaraan itu. Oke, jadi di skip ya? Di skip. Nah singkat cerita kita sampai nih di lokasi. Explore, setelah explore semuanya, aku keluar dari tempat lokasi kan. Aku nyamperin si Bro lagi sama si Bak sama Bang Dav sama si Graha. Aku ngomong gini, ini tanpa aku sadari ya. Aku ngomong, bulan puasa gini ada nggak sih karaoke yang buka? Yuk kita karaoke yuk gitu. Jadi waktu itu masih bulan puasa ya? Masih bulan puasa. Kan lebaran tanggal 11 April kan. Iya. Nah terus udah gitu, Keca ngapain sih gitu. Anak-anak kaget dan aku nggak sadar di situ ngomong kayak gitu. Random Karena kan random. Tiba-tiba kok yang jarang aku lakuin jadi aku sebutin gitu kan. Terus di skip lagi tuh sama anak-anak biar aku nggak terlalu pikiran ke sana. Anak-anak juga nggak mau pada saat itu. Nah akhirnya jam 1 kita balik ke hotel karena kan kita siangnya kurang tidur. Baliklah ke hotel. Sempat explore nggak? Udah pulang explore kan. Udah pulang explore, berarti sempat explore aja. Sempat explore. Balik kita ke hotel jam 1 malam tuh. Jam 1 malam, habis itu singkat cerita kita masuk ke kamar masing-masing, istirahat lah karena udah capek banget. Keca tidur sendiri. Karena nggak ada perempuan lain selain Keca. Iya. Biasanya kan ada istrinya Bang Dap, nggak ikut waktu itu. Nggak ikut. Okay. Nah terus udah gitu aku tidur kan karena udah capek banget, udah ekspor, terus siang juga kurang tidur. Singkat cerita jam 3 kurang apa jam 3 lebih gitu aku kebangun. Tapi sebelum kebangun itu aku tuh rep-repan. Kayak mau buka mata nih cuman sedikit gitu loh, terus kayak nggak bisa ngomong nggak bisa. Oke, ngomong susah. Tapi ngomong nggak bisa. Biasanya kalau rep-repan itu kan ada kayak wujudnya, ngelihat nggak wujudnya? Nggak ngelihat. Nah anehnya di sini wujudnya tuh nggak ada, cuman aku mau bangun susah, astagfirullahaladzim gitu sampai istighfar terus sampai kayak gitu. Tapi di pelipis mataku nih lihat ada orang di sebelahku, ada sosok perempuan tiduran di sampingku, rambutnya segini. Itu kayak pakai tank topan gitu kali ya, rambutnya hitam panjang, terus matanya melotot, mulutnya terbuka sedikit sambil nangis kayak ngerintih, kayak kehilangan seseorang, kayak kehilangan keluarga, gimana sih sedihnya itu gitu loh, kayak habis patah hati gitu. Jadi aku divisualisasikan banget ya. Iya di depan itu ya. Bener. Jadi cocoknya bukan di atas aku tapi di sampingku. Gitu. Nah di situ aku kayak ini ada orang di sebelah tapi nggak bisa ngomong gitu kan. Akhirnya aku istighfar terus, akhirnya bisa terbangun. Itu sekitar 15 menitan lah aku kayak gitu. Iya 15 menitan kayak gitu. Nah terus akhirnya aku bangun di situ, aku spontan langsung lihat dong siapa tadi nih di sebelahku gitu kan. Tadi jelas-jelas aku banget ngeliat ada perempuan nih di sini nih nangis gitu kan, nangisnya ngelengking gitu. Nah karena aku sering banget update story di Instagram kan, aku update lah di situ, guys aku tadi habis ngalamin rep-repan. Tadi aku lihat ada sosok cewek di sini, padahal kondisinya aku sendirian di sini gitu kan. Aku kasih lihat dah tuh, terus singkat cerita aku udah, anak-anak laki-laki ini udah tidur belum ya gitu. Aku nggak bisa nih di sini nih gitu kan. Aku minta ganti kamar lah. Akhirnya aku nekat gedor-gedor tuh kamar laki-laki tuh kan. Guys nggak dibukain, dari pelan sampai ke kenceng akhirnya. Guys bangun, Bang Brew, Bang Dav gitu kan.
Akhirnya Bang Davi keluar di situ. Nah Bang Davi tanya ke aku kan, kenapa sih Kak Eca gitu? Tukeran kamar yuk gitu. Emang kenapa? Enggak tukeran kamar. Aku nggak mau cerita di situ. Oke. Takutnya nggak jadi gantian kamar. Oke. Gitu kan. Akhirnya singkat cerita si Bang Davi ini langsung lah, karena mungkin kasihan sama aku juga kan. Ya udahlah, bangunin lah tuh si Bre sama si Bang Baks kan. Karena posisi mereka berdua ini tidur. Bangun, kita pindah kamar. Aku di kamarnya Bang Davi sama anak-anak. Si anak-anak ini ke kamarku. Tukeran lah ya. Tukeran. Semuanya tuh ya. Semuanya Tiga-tiganya tukeran. berarti. Barang-barang kita pindahin semua. Termasuk barangnya juga. Iya, termasuk barangnya juga. Nah, aku pikir kejadiannya cuman di kamar itu doang. Ternyata di kamar sebelah juga aku ngalamin. Cuman bukan rep-repan. Apa tuh? Jadi aku mau tidur kan, mau kembali tidur lagi karena aku udah ngerasa ketakutan. Udah aduh siapa tadi ya, masih kepikiran gitu kan. Pas aku giniin selimut, tuh kayak ada yang tek, 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 dari atas plafon. Terus aku pikir kan, ini apa lagi gitu ya, kok bisa ini kayak begini gitu kan. Bertanya-tanya lah di situ kan. Akhirnya aku istighfar terus sampai akhirnya aku bisa tidur di situ. Nah, terus aku tidur. Singkat cerita nih, paginya si Baks manggil. Ternyata Bang Davi searching pada malam itu karena penasaran kok si Eca kayak ketakutan banget gitu kan. Di searching lah, dikasih tahu tuh sama si Baks, sini ada fakta mencengangkan nih gitu kan. Pas dikasih lihat sama Bang Davi, ternyata pernah ada kasus di kamar yang aku tidurin di hari pertama itu. Nah itu aku di situ kaget, shock, mana aku baru bangun tidur. Kasusnya apa? Aku takutnya nanti dolar merah nggak nih? Oh gitu. Pokoknya ada kasus tragedi seorang wanita hilang lah gitu. Nyawa. Di situ. Nah di situ aku diakibatkan karena cekcok katanya sih. Nanti Bang Davi lah yang lebih ini ya kita akan ngobrol ke lainnya. Berarti luar biasa ini Kak mengalami rep-repan langsung di lokasi kejadian yang pernah ada sesuatu terjadi di kamar tersebut. Terus Kamar nomor dulunya 102, tapi nggak tahu kenapa diganti. Oke guys, jadi kita penasaran. Ini kita akan nanti melanjutkan obrolannya dengan temen dari Kaica, yaitu Baks ya. Baks yang datang yang ngasih tahu ya? Iya, Baks yang ngasih tahu, Bang Davi yang searching. Oke, kita nanti langsung aja kita ngobrol sama Baks terkait dengan kelanjutannya. Nah, thank you Kaica ya. Tapi ini Bang Bewok yang aku alamin itu ternyata berlanjut juga sebenarnya. Jadi kan kita 2 hari check-in di situ kan. Kita akhirnya ke Jogja. Nah, di Jogja itu aku kayak ketakutan gitu, mau mandi aja tuh kan ada wastafel ya. Aku biasa sikat gigi tuh lihat ke kaca gitu kan biar bersih. Tapi ini aku takut. Aku makanya gini biar aku tuh nggak fokus ke kaca. Takutnya sosoknya ada di belakang gitu kan. Halusinasi lah ya. Halusinasi karena aku masih ketakutan banget. Sampai explore aja di Jogja, pada saat aku sampai Jogja itu takut. Sampai nggak mau jadi explore aku. Enggak. Udah lah, aku nggak usah explore dulu lah gitu kan. Pakor dulu aja gitu. Cuman anak bilang sayang gitu kan. Tapi aku lawan lah tuh rasa takutku. Tapi di situ tuh aku ngerasa kayak bukan aku. Bukan aku yang explore, soalnya lemes. Bang Bewok tahu kan kalau aku explore tuh semangat banget gitu kan. Ini tiba-tiba loyo jadi nggak semangat gitu. Nah terus singkat cerita juga kita akhirnya dari Jogja kita langsung ke Tegal. Dari Tegal itu ada fakta mencengangkan lagi. Anak-anak tidur, aku bangun jam 5:30 sore. Aku haus kan, akhirnya aku berinisiatif karena nggak mau bangunin anak-anak, aku ke Alfamart sendiri. Aku ke Alfamart sendiri, bayar segala macam belanja. Pas mau baliknya, tiba-tiba aku ngeblank, pandangan hilang. Aku nabrak motor orang. Nabrak motor bapak, untungnya bapak-bapaknya nggak sampai jatuh, cuman oleng doang. Tapi mobilku baret sampai sekarang. Gitu. Jadi banyak kejadian-kejadian aneh yang setelah aku alami di hotel itu terjadi di luar hotel juga. Aku ketakutan, terus kejadian-kejadian yang kayak ngejanggal, aku tiba-tiba ngeblank nyetir mobil kayak gitu. Pikiran ya. Sampai kemarin aku tuh baru kemarin banget deh. Kemarin lusanya deh. Malam itu aku mimpi
didatengin sama ular sanca gede banget yang cuma ngeliatin aku doang sih. Nah pas si ular sancanya itu mau deket aku mau biar ular ya, jadi aku kayak takut lah gitu. Cuman dia nggak ngapa-ngapain, cuma ngeliatin doang. Kalau kata mamaku sih, aku kan cerita kan, kalau kata mamaku sih itu petanda nggak baik katanya sih. Cuman ya Allah alam lah, balik lagi ya kan, kita nggak tahu makna mimpi itu seperti apa gitu. Mungkin teman-teman Bang Bewok ada yang mengerti, bisa banget komen di kolom komentar. Nah untuk lebih lanjutnya nanti cerita-cerita aja sama Bang Bak sama Bang Davi yang juga ikut dalam penelusuran explore di daerah Yogyakarta, namun mampir ke Semarang. Thank you banget Keca udah berbagi cerita. Sama-sama Oke Bang teman-teman, kita lanjutkan perbincangan cerita terkait dengan pengalaman teman-teman explore horor di Semarang. Kita langsung ke Bak. Thank you Keca. Sehat selalu, makasih. Dan melanjutkan kembali percakapan dan perbincangan podcast yang dari Kak Eca. Dan saat ini samping gue sudah ada bintang tamu, yaitu teman gue juga, yaitu Box. Apa kabar Box? Baik, Bang Bewok. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Bisa dilanjutkan aja. Tadi gue udah ngobrol-ngobrol sama Kak Eca, ya mengenai pengalamannya, yaitu menginap di hotel dan ternyata hotel tersebut adalah bekas terjadi tragedi. Dan tadi udah diceritain sama Kak Eca, dan dilanjutkan aja lah. Part selanjutnya adalah ketika lo menginformasikan pada Kak Eca, seperti apa, boleh tolong jelasin? Oke. Jadi pada saat itu gue sempet tuh bikin story juga, pagi-pagi pengen bangunin Eca. Cuman karena pada saat itu masih jam 4:30 apa jam 5 gitu ya. Lalu gue putuskan untuk ntar aja deh, soalnya kayaknya dia baru banget tidur gitu kan. Nah menjelang 1 jam kemudian udah masuk jam 6-an gitu, udah terang lah ya. Nah akhirnya gue inisiatif bangunin Eca tuh. Ca, gue ketuk-ketuk, Ca sini Ca, dia keluar dah. Ada sesuatu yang pengen disampaikan nih. Nah ntar dulu kata si Eca. Dia kayak namanya habis bangun tidur kan. Gue akhirnya cabut dulu ke kamar kita nih 105. Baru dia datang nih. Dengan penuh muka yang kusut, baru bangun tidur ya kan, rambut yang acak-acakan. Nah ketika dia detik-detik nyampe di pintu kita, Bang Davi tuh udah siapin bukti bahwa apa yang pengen kita sampaikan itu biar jelas nih si Eca tahu gitu. Nah ketika pada saat itu kita bertiga tuh di kamar, ada gua, Bang Davi sama Bang Brew kan. Ketika itu tiga-tiganya udah paham lah harus nyampein ke Eca tuh kayak gimana. Karena Eca orangnya adalah tipe yang suka shock, terus dia juga orangnya panikan. Nah singkat cerita, lalulah tiba saatnya Eca datang. Gue bilang gini, Ca, nih ada sesuatu yang pengen disampaikan sama Bang Davi. Lalu Bang Davi bilang, jadi gini Kak Eca, sebenarnya ini kamar adalah kamar dimana bekas terjadinya tragedi atau insiden yang memakan korban. Pada saat tahun 2021. Bener-bener nggak tahu tuh Kak Eca. Nggak tahu sama sekali. Parah dong. Langsung kaget dia. Masa sih Bang? Serius? Langsung dikasih tahu lah sama Bang Davi. Ini buktinya. Ditonton dong. Ada kok nanti kalau mau cuplikin ada tayangannya. Ada. Telepon dari masyarakat bahwa ada terjadi. Ini di resepsionis nih loh yang punya hotel. Wah, aja kamar kita ini. Si Eca takut tadi. Eca memang. Dikasih tahu tuh sama Bang Davi. Singkat cerita ketika dia tonton, Bang Davi juga ngejelasin tuh. Kalau gua kan memang fokusnya ngelihat mukanya si Eca sambil ngelihat reaksinya dia kan. Jadi gue tahu persis dia ketika pada saat itu dia kayak tutup mulut, nyimak sampai kayak tercengang gitu ya. Shock, aneh, dia ngerasa bahwa dia mungkin lagi dalam situasi pikiran, anjir gue kayak semalam ngapain gue, apa yang terjadi sama gue gitu kan. Sampai kok nih teman-teman gue ngasih tahu hal yang kayak gini, apa ini benar. Sambil dia menyaksikan video tersebut, lalu Bang Davi nunjukin sesuatu nih perbandingannya pada saat
kejadian ini olah TKP-nya ketika wanita pada saat itu dijedukin. Lalu ada juga lampu yang nyala sama yang tidak nyala, dikasih tahu juga. Terus ketika lampu dinding ya? lampu dinding di bagian ini ya, bed. dekat dipan ya. Terus ketika keluar kamar itu pintu Eca nanya, ini kan 105. Iya, memang. Tapi udah dirubah gitu. Kok bisa? Lihat buktinya, ini kamar di bagian pojok. Lalu di samping sana, pojok ada sebuah kotak berisi Flyer biasanya, iya, Fire Signature. betul. Jadi disitulah Eca baru mulai paham. Ternyata bener juga ya, gitu. Nah, sampai di situ si Eca itu ngerasa bahwa, waduh, jadi gimana dong? Terus apa yang gue alamin nih semalam itu kayaknya hampir sama gitu. Ternyata memang kasusnya yang meninggal itu wanita. Nah, karena memang wanita kayak ngerasa kita cocok logi lah kejadian-kejadian yang terjadi kan sama Eca semalam. Nah, oh ternyata kayak Eca waktu pada saat itu kalau kata Bre ya, pantas aja dia galau. Dan disampaikan ya. Iya, dia galau. Tiba-tiba juga dia ngajakin karaoke, aneh banget Random dia orang. Ya, randomnya kayak Eca lah. Iya random, Tiba-tiba maksudnya gini aneh. loh, ada sesuatu yang dia nggak suka tapi dia suka pada saat itu gitu, dan dia ngajakin kita kayak kesannya ngasih kode, ayolah gitu. Dan itu kan bulan puasa ya, kayaknya nggak mungkin juga buka gitu kan. Nah, di samping itu singkat cerita, kembalilah kita ke habitatnya masing-masing, ke kamar masing-masing ya kan, karena gue juga statusnya sebenarnya gue belum tidur karena ngelanjutin editan. Kalau misalnya flashback sedikit, itu jam 2:30 atau jam 3 pagi sebelumnya Eca ngalamin situasi rep-repan. Dia ketuk kamar kita, dia minta ganti kamar. Nah pada saat itu yang tidur itu yang masih ngantuk banget itu Bang Breo. Ya kan, dia tidur di bawah, gue berdua di atas sama Bang Davi. Tapi posisinya gue nggak tidur, gue ngedit, gue nggak bisa ngelanjutin tidur tuh, kayak kurang apa ya, nggak bisa tidur lah. Iya nggak bisa tidur pokoknya intinya. Singkat cerita kan, Bang Davi jelasin sama gue bahwa ada sesuatu nih terjadi di sini gitu. Nah gue paham lah yang dimaksud sama Bang Davi, memang juga shock juga. Lalu gue bangunin Bang Breo gitu loh. Malam itu juga. Karena posisinya Bang Breo tuh tidur di kaki di mana korban lagi diseret di situ sama pihak yang berwajib ya. Maksudnya tidur di situ. Gitu, posisinya lah ya, posisinya. TKP-nya. Nah, ketika pada saat memang Eca udah balik lagi ke kamar kan, ini ketika pagi hari karena kita belum pada tidur. Lalu kita lanjutkan tidur tuh. Iya kan? Jadi kan tetap tidur di situ ya. Tidur di situ tetap mau ya, meskipun udah tahu ya. Bener, mau gimana Kenapa pun. nggak ada pikiran untuk pindah aja? Sebenarnya Bang Breo pada saat itu minta untuk kayak udahlah ganti kamar lah, kalau enggak kita cabut deh, atau lebih baik kayak tidur di mobil aja. Cuman ya namanya udah bayar juga, sayang lah, udahlah tidur aja sini, nggak bakal ada apa-apa lah, kita bertiga ini gitu-gitulah intinya. Tapi disinilah horornya baru terjadi nih Bang. Iya, boleh ceritain gimana yang lu rasain? Ini hasil dari cerita kita nih ya. Sebenarnya kita ngalamin bentuk experience yang agak sedikit ngejanggal di kamar tersebut. Di kamar 102 itu adalah ketika pada saat kita lagi melek sendirian. Jadi ada momen sebenarnya, nanti bisa dikonfirm aja ke Bang Breo atau ke Bang Davi ya. Jadi ada momen sebenarnya Bang Davi ngalamin situasi ketika gua sama Bang Breo tidur. Tapi memang posisinya pada saat itu Bang Davi kebangun gara-gara kejadian hal yang aneh itu. Lalu Bang Breo pun juga gitu. Dia ngalamin experience juga di kamar ketika pada saat mata gua dan Bang Davi juga terlelap tidur. Jadi benar-benar sendiri-sendiri lah ya. Iya. Nah gua posisinya gini. Ketika jam 9:30 pagi, gue terbangun tuh. Kan gantian tuh. Karena Bang Breo udah tahu dia tidur di bawah, nggak mau lagi. Dia akhirnya di atas, jadi gue yang di bawah. Nah 9:30 gue lanjutin ngedit tuh. Karena udah ngantuk banget kan tadi, gue lanjutin edit aja deh. Nah ketika gue ngedit, selang 15 menit di depan pintu kamar mandi itu gue melihat persis lampu itu kedap-kedip. Wah merinding gue.
Gue ngelihat dong Padahal posisi. enggak tuh ya. Selama kalian di sana tuh enggak ada. Nggak ada terjadi. Baru pada saat itu aja. Nggak ada hal yang terjadi aneh-aneh tuh nggak ada. Heeh. Tapi ketika gue sendirian, mereka berdua tidur di atas, gue perhatikan nggak apa ya, nggak ngerasa aneh-aneh gitu. Tapi ketika gue pas melek ngedit 15 menit kemudian ada terjadi sesuatu itu di depan persis kamar mandi. Nah posisinya lampu itu adalah jarak di mana pojok itu sebenarnya lemari di mana korban dimasukin di situ gitu. Oke. Nah ketika ngalamin situasi experience kedap-kedip lampu itu kan gue sontak kaget sebenarnya. Tapi yang dalam pikiran gue masih positive thinking. Kemungkinan besar mungkin konslet kali. Ya. Iya kan? Karena kan sering terjadilah hal-hal teknis kayak gitu Ya. dimanapun gitu. Mungkin udah waktunya mati. Betul. Nah, Tapi gue lanjutkan lagi lah ngedit gue. oke. Baru gue lanjutin nih 5 menit. Terjadi lagi kayak gitu. Malah lebih parah. Oke. Ini sampai bunyi. Cer, Waduh. cer, cer. Tahu ya. Kalau yang tadi tuh bunyinya nggak ada. Jadi cuman kedap-kedip Iya, aja. Pak. Kalau yang sekarang yang 5 menit kemudian suara bagian tuh kedua, Kayak itu suara konslet bersuara ya. ke konslet. Iya. Kan ngeri, agak ngeri kan. ya. Nah, gue mikir nih, wah ini apaan ya, gitu kan? Posisinya, akhirnya gue coba stop kontaknya, gue coba untuk matiin, Oke. gue matiin. Nah dari situ gue lanjut lagi lah ngedit. Berarti mati itu ya. Mati tuh, pokoknya mati dah. Wih, Singkat makin cerita, horor dong. makin horor nih. Di area kamar mandinya ya. Nah singkat cerita, ini mah nggak terjadi apa-apa lagi sih. Kalau dimatiin. Sampai Bang Breu sama Bang Davi itu bangun. Tapi ada momen dimana ketika gue abis lanjutin edit video, gue ngupload, gue tayangin video, akhirnya karena gue jam 9:30 itu masih ngantuk kan, gue tidur deh. Oke. Gue tidur. Sendirian. Tapi gue tidur. Tapi posisinya gue kebangun nih. Itu sekitar jam 1 siang kayaknya kalau nggak salah. Tapi di dalam kamar nggak ada Bang Davi sama Bang Breu. Nah, sendirian berarti ya. Gue sendirian. Berarti gue nggak tahu tuh berapa lama gue sendirian. Tapi Ya aman. Nah di sini juga ada horor terjadi Bang Bewok. Iya. Apa tuh? Jadi kan ketika pada saat gue ngerasa sendiri, gue bangun ngeliat kiri kanan nggak ada orang, dengan pintu yang terbuka, dengan pintu yang tertutup tidak terbuka, tapi kamar mandi terbuka. Oke. Nah Lampu masih mati berarti. mati dong, Oke. mati lampu, nyala Karena AC. konslet tadi, oke. Nah yang gue cari itu kan pada saat itu handphone gue memang di samping gue takutnya gini, karena gue ketiduran, istri gue kemungkinan besar ngubungin nggak keangkat, akhirnya gue coba cek handphone, nggak ada sih, kayak nggak ada notif itu gitu. Tapi sontak gue tuh pengen bikin story aja. Oke. Karena memang momen dimana gue sebenarnya udah tahu nih tempat ini atau ruangan ini Ada angker sesuatu gitu ya, terjadi. ada sesuatu yang terjadi, gue bikin lah story gitu. Baru bangun tidur, nah gue sendirian nih di kamar ini guys, gitu-gitulah ya kan. Gitu ya. Tapi sorry lah. Sampai gua review bagian kamar mandi yang terbuka, Yang mati lampunya. tiba-tiba ada suara wanita nangis. Ini pun juga gue sadarnya sebenarnya ketika pada saat gue pengen ngedit tuh story, gue pengen gue jadiin story gitu loh. Nah pada saat itu gue coba untuk kayak sempetin untuk pengen bikin backsound sebenarnya tambahan untuk kayak situasi horor aja. Tapi ternyata tar dulu deh, gue cabut tuh backsoundnya, ini ori nih, masih bener-bener mentahan gitu. Gue dengerin kok kayak ada suara yang nangis, dan itu gue coba untuk kayak meyakinkan diri gue, ngasih tahu ke teman-teman, ini beneran gak sih, dan semua orang bilang iya ini suara nangis wanita gitu. Jadi ada hal yang gue alamin experience di kamar itu, Lampu yang mati dan juga suara ketika wanita lagi yang sendiri. Iya. Itu pengalamannya. Oke, luar biasa. Gokil sih. Mantap. Thank you Bro Bax sudah berbagi cerita. Mungkin nanti kita akan mencari tahu juga pengalaman yang dialami oleh rekan yang lainnya yang juga ikut berada di kamar hotel tersebut, yang informasinya ada sesuatu terjadi. Oke, thank you Bang sudah berbagi. Sehat selalu. Oke. Mungkin nanti kita langsung ke Bang Dap. Dan kesempatan kali ini gue sudah bersama dengan Bang Dap dari Bucin TV. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi saya habis ngobrol sama Kak Eca sama Bax juga mengenai pengalaman terkait dengan eksplorasi yang informasinya tuh pengennya ke Jogja, tapi tiba-tiba nyasar ke
Semarang. Dan ternyata hotel yang di check-in ini, yang dipesan ini, ternyata ada suatu tragedi yang terjadi di sana. Dan pastinya ada pengalaman dong bang yang terjadi bang. Boleh di-share bang pengalaman apa yang abang dapatkan? Pada saat di situ ya, tadi mungkin Eca sama Box udah cerita, Udah ya, dari cerita pengalamannya. awal sampai akhirnya kita rolling kamar, Eca pindah ke kamar yang cowok, kita cowok-cowok pindah ke kamar Eca nih, ya kan. Yang mana di situ pernah terjadi tragedi gitu kan, pernah terjadi insiden lah, kasus lah gitu seperti itu. Nah lalu pagi harinya itu kan gue kepo kan, akhirnya gue cari tahu ya kan tentang sejarah hotel itu, khususnya di kamar yang kita tempati gitu kan. Lalu gue menemukan fakta bahwa memang pernah terjadi kasus di situ. Mungkin karena memang udah ke-trigger ya kan, karena udah tahu nih. Jadi memang ada rasa was-was, ada rasa ngeri-ngeri sedep gitu. Dibandingkan nggak tahu ya kan. Kalau nggak tahu sih sendiri juga aman. Mungkin aman aman aja. gitu. Tapi karena udah tahu, jadi ya mulai berhalusinasi mungkin. Nah, gue ini pada saat subuh-subuh itu kan gue bener-bener nyari tahu nih kan, artikel semua gue bacain, olah TKP-nya gue tonton, sampai gitu olah kan. TKP-nya. Olah TKP-nya gue nonton bagaimana si pelaku ini dia memperlakukan korban itu seperti apa gitu kan. Oke. Jadi memang di situ ada penjelasan bahwa si pelaku mencekik korban. Oke. Saat dicekik, Bang. Oke, lanjut. Saat dicekik mungkin karena namanya orang kan berontak lah ya, teriak lah. Teriak mungkin takut ketahuan, kepalanya dibenturin ke meja kecil yang ada di samping tempat tidur. Oke. Nah saat itu gue tidur nih, itu udah sekitar jam 9-10an lah pagi nih gue tidur lalu gue terbangun mungkin sekitar jam 2 mungkin ya, siang lah gue terbangun. Gue nggak tahu sih jam berapa karena gue nggak cek jam. Gue kaget bangun, lemari atau meja tuh yang di samping tempat tidur itu dia kebentur-bentur sendiri, bunyi dia. Kayak kebentur ke tembok, duk gitu. Dan di situ gue langsung parno, wah merinding gue sekujur tubuh karena gue tahu meja itu yang dijadikan alat untuk menghilangkan nyawa si korban nih, kayak gitu kan. Wah, gue di situ langsung kaget lah, merinding. Cuma karena memang gue ngantuk berat dan posisinya juga kan gue di kamar bertiga, gue nggak sendirian gitu kan. Ada Breu juga, ada Bas juga lagi tidur. Jadi ya bodo amat lah, ya kan. Udah gue tidur cuek aja, gue tidur lah, ngantuk banget gue saat itu. Udah sih sebenarnya untuk di kamar itu sih yang gue alami cuma itu doang. Suara aja ya, cek yang di meja itu aja ya. Gue ngeliat mejanya gerak juga. Iya. Karena gue kaget bangun pas ngedenger suara itu, gue kaget bangun. Gue liat lah ke meja, ke arah sumber suara. Itu meja bunyi sendiri, gerak sendiri. Kayaknya cuma suara doang, ternyata gerak juga. Gerak. Nah sebelumnya itu gue dibangunin sama Breu. Si Breu itu tiba-tiba ngebangunin gue, bang. Gue bangun lah. Kenapa? Dia bilang sumpah demi Allah. Kata gue, iya kenapa? Sumpah demi Allah katanya. Iya sumpah demi Allah apa? Gue gitu kan. Gue tadi ngedengar suara cewek nangis. Ngedengar suara cewek nangis. Terus dia manggil, Van. Gue denger banget, jelas banget di telinga. Dia bilang seperti itu. Wah kata gue, wah lu halo kali kurang tidur. Gue bilang udah tidur gitu. Ternyata setelah si Irfan tidur, gue tidur, giliran gue lah yang ngalamin suatu keganjilan. Itulah suara bunyi itu loh, meja itu duk. Nah, jadi berarti memang awalnya Breu dulu awalnya Breu, abang yang ngalamin. Setelah itu baru gue yang ngalamin. Dan gitu. Ternyata suara itu adalah yang merupakan di ceritanya. Nah di olah TKP, gue melihat si pelaku ini dia kan megang boneka gitu kan, megang boneka kan. Boneka ini sebagai korban. Nah bonekanya itu dibentur-benturin ke meja itu yang sisi kanan. Sisi kanan tempat tidur. Kayak gitulah. Jadi ya sejauh itu sih di kamar itu yang gue alamin cuma itu doang. Pengalaman nggak ada lagi bang ya? Pengalaman selanjutnya paling setelah kita ke Jogja. Setelah ke Jogja, waktu itu gue pulang konten di salah satu lokasi di Jogja. Gue pulang sampai hotel, si Breu ini udah di depan kamar.
Karena kan kita pergi bertiga nih, si Breo kan nggak ngonten malam kan. Jadi Breo tidur, kita tinggal Iya. sendirian. Dan lu tau lah si Breo ini kan penakut banget orangnya. Jadi pas begitu kita datang, si Breo udah di resepsionis, Nggak tidur gitu, nggak di sendirian. kamar. Akhirnya gue tanya, lu kenapa di resepsionis? Dia bilang, anjir lu ninggalin gua lu, anjir gua sendirian. Gua tadi mimpi. Kata gue, mimpi apaan? Gue mimpi si cewek ini, dia mimpi si cewek yang korban. Korban yang dari Semarang itu. Iya, datang ke hotel kita di Jogja. Terus nanyain, mana suami saya gitu. Nanya ke si Breo. Kaget bangun, dia tahu sendiri, udahlah dia cabut. Nungguin kita di resepsionis, nggak berani sendirian. Tambah lagi ngimpinya adalah korban. Jadi ya udahlah, nggak balik lagi tuh dia. Pas udah ada kalian nih, baru ke kamar lagi. Barulah ke kamar lagi. Nah setelah itu kita nongkrong di depan kamar. Karena di depan kamar tuh kan ada bangku, ada meja juga, kita nongkrong di situ. Nah si Baks ini tidur. Baks tidur tapi pintunya terbuka. Gua sama Breo ngobrol berdua ya kan. Tiba-tiba dari arah kamar, di samping si Baks tuh naruh kamera di samping dia. Kameranya tuh belum dicopot-copotin lah, belum dipretelin, masih di atas tripod. Dan di atas kameranya masih ada lighting. Tiba-tiba lightingnya nyala sendiri. Lalu kedip-kedip. Wah, udahlah, kata gue, gue liat kelihatan sama si Breo. Lampunya nyala sendiri, kedip-kedip. Udah tuh gue bilang, Breo matiin Breo. Wah, lu aja ya kan. Apalagi si Breo kan, yang emang penakut banget. Gue aja juga ngerasa agak gentar di situ. Akhirnya udahlah, gue maju, gue matiin tuh. Dan posisinya emang udah nyala ke on, padahal sebelumnya off ya? gitu. Udah. Tanya siapa tuh nyalain tuh? Nggak tahu siapa gitu kan. Lalu setelah itu hal yang gue alami sih setelah gue pulang ke Bekasi, pas banget baru nyampe, tidur gue langsung karena emang gue capek banget, gue ngantuk. Perjalanan jauh, gue Semarang, tidur Jogja. ya, gue tidur lah langsung. Saat gue tidur gue reperpan di rumah kayak yang dialami Echa. Tapi cuma apa sosok? kalau Echa kan Perempuan. dia ngelihat sosok perempuan kan. Kalau gue sih gue nggak ngeliat apa-apa. Cuma di dalam mimpi gue, jadi saat itu gue mimpi. Dalam mimpi gue, si sosok korban ini dia ngikutin gue ke rumah, lalu dia ngajak gue untuk balik lagi ke hotel, ke kamar itu. Dia ngajak Mungkin gue. ada yang sesuatu pengen sampaikan atau apa? Akhirnya di mimpi gue gue balik lagi ke hotel itu sama si cewek ini. Oh, di dalam mimpi. Dalam mimpi tapi ya kan gue balik lagi lah. Kayaknya di dalam mimpi nih. Gue balik lagi lah ke kamar itu. Nah habis itu gue reperpan tuh, sampai terakhir akhirnya gue dibangunin lah sama bini gue. Udahlah di situ baru mulai aman lah. Nah habis itu udah sih nggak ada apa ya, kejadian aneh lagi, nggak ada. Oke. Jadi seperti itu guys, mengenai pengalaman-pengalaman yang dialami oleh teman-teman ghoster yang mana informasinya mereka ingin melakukan eksplorasi di Yogyakarta, namun ternyata harus singgah di Semarang dan ternyata ya dapat pengalaman yang luar biasa dan akhirnya itu viral Bang ya. Ya viralnya sih di TikToknya Echa sih tembus 22 juta kalau nggak salah, viralnya di Echa. Dan ya kalau gue dapet serpihan-serpihannya lah. Dan ternyata memang gangguannya tuh sampai dengan ke Jogja dan juga sampai ke Bekasi. Iya, ngeri banget sih. Mungkin kita kirim doa kali Bang ya. Iya, sebelum betul. kita mengakhiri podcast ini, kita kirim doa untuk almarhumah, semoga almarhumah tenang di sana ya. Amin. Dimaafkan segala salah, hilaf dan dosanya, diterangkan kuburnya dan dimasukkan ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Susanilari almarhumah, siapa namanya Bang? Melianti. Almarhumah Melianti binti Fulan Salillahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, thank you banget Bang sudah berbagi. Siap. Sehat selalu, makin sukses untuk YouTube-nya. Amin, sukses Oke. juga buat Bang Dewo. Amin. Oke, gua akhiri, gua Bang Dewo pamit, gua nggak lebih baik dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung merah di atas tembok, siapa dia yang tampak elok? Lepas rindu berwajah sendu, manis cerita, manisnya cinta. Hai basikal duduk berdua, bercengkrama layar adu dan baca. Wahai burung merah di atas tembok, siapa dia yang tampak
tampak elok. Lepas rindu berwajah sendu, manis cerita, manisnya cinta. Naik basikal duduk berdua, bercengkrama layan aku.